vobiscum. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Renungan ini saya persiapkan di kamar 508 Wisma Konferensi Wali Gereja Indonesia. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yesus Kristus Putramu bersabda, barang siapa tidak menentang kalian, berarti berada di pihak kalian. Putramu mengajak kami untuk menerima siapapun yang berkehendak baik, bahkan bisa jadi yang tidak berkehendak baik, tetap kami rangkul, kami kasihi, kami bawa di dalam doa-doa kami. Dengan demikian, kerajaan-Mu yang hadir dalam cinta kasih, dalam kerukunan, dalam persaudaraan dan perdamaian dapat kami hayati, kami hidupi, dan kami wartakan senantiasa. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus bersabda, "Jangan kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini jelas. Tuhan kita Yesus Kristus menegur Yohanes yang tampaknya merasa diri eksklusif, sehingga ketika ada orang yang bukan pengikut Yesus tapi membuat sesuatu yang baik, Yesus menyebutnya sebagai mujizat, tidak seketika mengumpat Yesus. Maka ketika Yohanes mengatakan orang itu kami cegah, dan Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, "Loh, jangan kamu cegah dia." Tidak seorang pun yang telah melakukan kebaikan atau bahkan membuat mujizat, dikatakan begitu di dalam Injil, tidak akan seketika mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia berada di pihak kita atau memihak kita. Ada hal yang positif yang kita syukuri di dalam kehidupan ini, bahwa ada kehendak-kehendak baik yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Dan atas kehendak baik itu kita dipanggil untuk bekerja sama, untuk mendukung,
menjadi murid Kristus tidak boleh bersikap eksklusif, apalagi merasa diri paling benar, paling baik, lalu yang lain-lain salah. Itu nonsense, tidak sesuai dengan Injil, tidak sesuai dengan kehendak Bapa, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Itu jelas, Injil normatifnya seperti itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertanyaannya adalah bagaimana menempatkan yang normatif itu dan menghayatinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa kita angkat sebagai contoh best practices, katakanlah begitu, praktek-praktek terbaik yang dapat kita temukan di dalam kehidupan kita. Syukur pada Allah, pada tanggal 25 Februari saya diminta untuk menjadi moderator dalam satu kolokium dan bedah buku. Bukunya sangat bagus, tebal, 400 halaman lebih, dan yang unik adalah buku itu merupakan refleksi baik secara akademis sejumlah guru besar, juga ada para akademisi lainnya, ada aktivis, bahkan ada Gen Z, ya, generasi Z yang berbagi pengalaman di sana. Setidaknya ada 33 orang yang beragama Islam yang menulis, memberi kesaksian, memberi testimoni, memberi kesan dan harapan atas peristiwa yang terjadi pada tahun yang lalu, yaitu ketika Bapak Suci Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Buku itu berjudul Salve Peregrinans Pei, Salam bagimu Sang Peziarah Pengharapan. Salam itu tentu ditujukan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Para penulis, 33 penulis secara khusus yang beragama Islam, memberikan kesaksian-kesaksian yang positif atas kunjungan apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus pada tanggal 3 sampai 6 September tahun yang lalu. Ini sangat istimewa. Saya ketika membaca sekilas judul-judul dari buku tersebut merinding terus terang. Kesaksian mereka beraura positif atas pribadi Bapak Suci Paus Fransiskus. Mereka beragama Islam, tetapi tidak bersikap eksklusif. Sebaliknya, mereka mengembangkan cara hidup yang inklusif dengan paradigma persaudaraan, dengan bela rasa, dan tentu atas dasar iman, meskipun dalam hal agama berbeda. Sahabat-sahabat beragama Islam memberi kesaksian tentang Bapak Suci Paus Fransiskus. Itu indah banget bagi saya. Itu pengalaman pertama saya ketika saya diminta untuk menjadi moderator, saya menyanggupkan diri meskipun sebetulnya sedang dalam persiapan untuk menyelenggarakan rapat pertama, rapat pleno nasional Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Christophorus Triharsono sebagai Ketua Komisi HAKKWI, dan bersama dengan pengurus Komisi HAKKWI ada 10 orang yang berasal dari berbagai daerah, berbagai kalangan, latar belakang. Ada romo, ada suster, ada kaum awam yang terlibat di dalam kepengurusan ini, dan juga
para ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan yang berasal dari 38 keuskupan plus 1 keuskupan TNI dan Polri. Sangat menarik. Para romo, para utusan, juga awam, suster yang hadir penuh dengan antusiasme mengikuti rapat pleno tersebut. Dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di awal pleno kami sengaja memang berterima kasih kepada sahabat-sahabat, terutama para ketua umum organisasi kepemudaan lintas agama. Ada dari GP Ansor, ada dari Muhammadiyah, ada dari Hindu, ada dari Buddha, ada dari Konghucu, ada dari Kristen, dan tentu ada dari Katolik, ya, pemuda Katolik. Sungguh dahsyat kehadiran mereka yang penuh cinta kasih. Mereka menjadi sahabat seperjalanan, sehingga bersama dengan Bapak Uskup Monsinyur Christophorus Triharsono, kami memberikan penanda berupa apresiasi, penghargaan kepada mereka dalam tajuk penghargaan yang kami berikan, Sehati Seperjalanan. Meskipun berbeda agama, perbedaan agama itu tidak menjadi penghalang untuk membangun persaudaraan, untuk mewujudkan kerukunan, peradaban kasih, bahkan juga dimungkinkan dilakukan upaya-upaya untuk kesejahteraan bersama tanpa diskriminasi. Indah sekali suasana yang begitu hangat, penuh keramah tamahan. Bahkan ketika kita bicara dari hati ke hati, tak ada lagi basa-basi. Canda-canda yang kami ungkapkan itu canda-canda yang, maaf kata, perikuluso, ya, yang nyerempet-nyerempet, tetapi tidak ada yang merasa terhina, tidak ada yang merasa dinistakan. Justru disinilah ujian tolok ukur kesejatian persaudaraan yang sejati dibangun dan dihadirkan. Orang-orang muda mempunyai antusiasme dalam membangun dan merajut peradaban kasih melalui kebersamaan dalam sikap sehati seperjalanan. Tentu ini kita syukuri. Bagi saya pribadi ini menjadi contoh konkret, contoh nyata bahwa Injil hari ini memiliki kebenarannya sendiri bagi kita. Oleh karena itu, mari kita saling mendoakan agar kita tidak terus-menerus membangun tembok-tembok yang memisahkan, yang eksklusif, tetapi membangun jembatan atau terowongan atau apapun namanya yang menghubungkan satu terhadap yang lain di dalam iman, meskipun berbeda agama, di dalam persaudaraan, cinta kasih dan bela rasa. Seraya berdoa untuk kesehatan Bapak Suci Paus Fransiskus, kita syukuri semua yang baik yang juga diwariskan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus di tengah-tengah bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima
Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.